Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajaran ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna saling menghargai dan juga menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan simak video pembelajarannya. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus, semua tidak ada yang serupa. Bahkan orang yang kembar sekalipun, pastilah ada perbedaan meskipun sedikit. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Nah adik-adik, di tengah-tengah keberagaman itu tentu saja kita harus saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai adalah saling menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Itu adalah pengertian dari saling menghargai. Kemudian bagaimana contoh dari sikap saling menghargai kepada orang lain? Contoh yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Setiap orang pasti memiliki pendiriannya masing-masing. Meskipun sama agamanya, tapi sudah menjadi sunatullah, pastilah ada perbedaan pendirian di dalamnya. Misalnya di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah sholat subuh. Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Kemudian contoh yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan yang dimaksud di sini bisa diartikan dengan agama. Di Indonesia saat ini ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua itu adalah keyakinan yang harus kita hargai. Contoh menghargai keyakinan ini adalah menghormati dan menghargai perayaan hari besar keagamaan. Mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya. Dan mengadakan silaturahmi dengan teman yang berbeda agama. Kemudian contoh selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, sangat wajar apabila pendapat setiap orang pun berbeda-beda. Contohnya, marilah kita perhatikan percakapan antara Ahmad dengan teman-temannya ketika belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dalam belajar kelompok tersebut, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya. Teman-teman,
Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang tua? Menurutku, kita harus ikut membantu pekerjaan rumah, kata Nisa. Kalau menurutku, kita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua, kata Habibi. Kalau di rumahku, tugasku hanya belajar saja, kata Ilham. Kalau aku, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji, kata Iwan. Baik teman-teman, terima kasih atas jawaban kalian. Meskipun berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai pendapat ya. Oleh karenanya, mari kita rangkum semua pendapat kita. Nah adik-adik, itulah dia contoh-contoh dari sikap saling menghargai. Jadi, kita harus menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Lalu, mengapa kita harus saling menghargai? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 13. Nah adik-adik, dalil tadi menyebutkan tentang saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal adalah bentuk dari saling menghargai. Karena dengan saling kenal mengenal, kita bisa mengetahui kenapa orang tersebut berpendirian, berkeyakinan, dan berpendapat yang berbeda dengan kita. Dan tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa kepadanya, yakni tetap berbuat baik meskipun orang lain berbeda pendapat dengan kita. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat saling menghargai. Yang pertama, dengan saling menghargai, kita akan mendapatkan banyak teman. Kemudian yang kedua, dengan saling menghargai, kita juga akan dihargai oleh teman. Kemudian yang ketiga, dengan kita saling menghargai, hidup akan tentram dan damai. Dan yang keempat, dengan saling menghargai, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala. Nah adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang indahnya saling menghargai. Semoga kalian bisa memahami makna saling menghargai dan juga menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.